dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk dilantik menjadi wakil presiden nantinya, teman-teman sekalian. Bahwa problematika yang meliputi keabsahan dari wakil presiden kita yang akan nanti dilantik, mulai dari MK sampai pada akun Fufafa, yang menjadi isu utama untuk kami sampaikan di ruang publik pada hari ini, teman-teman sekalian. Bahwa tentunya kita mengetahui bersama untuk dilantik sebagai seorang presiden dan wakil presiden, yaitu untuk tidak boleh melakukan perbuatan tercela, teman-teman sekalian. Bahwa kami menilai dengan problematika akun Fufafa yang kemudian itu telah dikaji oleh Badan Cyber dan Sandi Negara, dan itu disampaikan juga oleh pakar telematika, dan kemudian itu diangkat oleh salah satu media yang paling kredibel di negara ini, yang menjadi keagulan sosial di negara ini, yaitu media Tempo, bahwa akun itu betul milik wakil presiden kita, teman-teman, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, teman-teman sekalian. Bahwa isu tentang akun Fufafa itu kemudian mencuat ke ruang publik. Ada aktivitas terhadap akun tersebut untuk mengubah identitas dari akun tersebut, teman-teman sekalian. Tentunya perbuatan untuk mengubah apa yang telah dilakukan di akun Fufafa itu kami menilai adalah perbuatan tercela, yang kami sampaikan untuk menjadi alasan untuk tidak dilantiknya wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, teman-teman sekalian. Yang kedua adalah terkait dengan problematika tidak adanya oposisi di negara ini, yaitu tidak adanya oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto, teman-teman sekalian. Tentunya di negara demokratis peran oposisi sangat penting, teman-teman sekalian. Bagaimana mungkin mekanisme check and balance untuk bisa menciptakan pemerintahan yang akuntabilitas, pemerintahan yang nantinya dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya itu di ruang publik dengan pertanggungjawaban yang penuh. Kalau tidak ada oposisi, teman-teman sekalian, negara yang tidak ada oposisi, praktek-praktek korupsi dan nepotisme akan sangat tumbuh subur di dalamnya, teman-teman sekalian. Itulah problematika yang kami angkat menjadi isu untuk kemudian kami sampaikan di ruang publik pada hari ini, teman-teman sekalian. Bahwa kita mengetahui bersama negara kita telah didirikan oleh para founding person kita dengan format negara hukum, teman-teman sekalian. Tentunya negara hukum yang kemudian itu negara yang ideal untuk bisa menciptakan rakyat yang adil dan makmur, teman-teman sekalian. Untuk bisa menciptakan rakyat di mana setara di mata hukum, teman-teman sekalian. Untuk bisa menciptakan kehidupan yang bisa tertib di masanya, teman-teman sekalian. Tetapi salah satu unsur dari negara hukum adanya pembagian kekuasaan, teman-teman sekalian. Memang DPR kita menilai sebagai oposisinya pemerintahan, teman-teman sekalian. Tetapi bagaimana mungkin itu bisa efektif dijalankan apabila semua anggota di DPR tergabung di dalam partai politik, di mana partai politiknya menjadi bagian dari pemerintahan, teman-teman sekalian. Akuntabilitasnya di situ kita pertanyakan, teman-teman sekalian. Bahwa negara yang tidak mempunyai oposisi itu praktek korupsi dan nepotisme akan sangat tumbuh-tumbuh di dalamnya, teman-teman sekalian. Dan tentunya kami pun mempersoalkan narasi keberlanjutan yang menjadi hashtag presiden terpilih Prabowo Subianto, teman-teman sekalian. Bahwa kita mengetahui bersama sekarang telah ada 16 menteri dari Jokowi dipanggil untuk menjadi menteri di pemerintahannya Prabowo dan Gibran, teman-teman sekalian. Tentunya narasi keberlanjutan dari apa ya, teman-teman sekalian? Apakah keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi? Apakah keberlanjutan pemerintahan Jokowi yang dinilai
syarat dengan problematika, syarat dengan berbagai isu-isu hukum hak asasi manusia yang melandanya teman-teman sekalian. Hak asasi manusia di mana hukum itu diamputasi. Disobedience, praktek-praktek korupsi dan nepotisme yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Apakah itu yang mau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo, teman-teman sekalian? Narasi keberlanjutan itu yang kita persoalkan, teman-teman sekalian. Mungkin itu saja orasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Kabar Mbak? Kawan, mari kita katakan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Bawa kuasa tirani, susuri garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Adik-adik polisi, tolong, kami di sini hanya ingin menyampaikan aspirasi. Wartawan, rekam wartawan, media, tonton media. Silahkan, belum apa-apa kami sudah semua direpresi. Semakin hari pelan-pelan. Babe, silakan Be. Kita lihat. Kita rekam. Waduh. Sampaikan ke seluruh penjuru. Belum apa-apa dimulai sudah ada represi, kawan-kawan. Semakin hari semakin sempit ruang kami untuk berbicara. Adik-adik polisi ini bagaimana? Jangan takut, jangan gentar, kawan-kawan. Rapatkan barisan, kawan-kawan. Di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan. Bawa kuasa tirani, susuri garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi bagiku. Represif, wartawan, mereka wartawan. Represif, adik-adik ini emosi. Rupanya adik-adik ini emosi, kawan-kawan. Bagiku satu langkah pasti. Selamat sore adik-adik polisi sekalian. Kami kesini datang hanya untuk menyampaikan aspirasi. Tidak ada niatan untuk pelan-pelan Be, pelan-pelan Be. Santai Be, santai Be. Santai Be, mau kemana Be? Santai dulu. Masih panjang hari Be. Hari masih panjang Be. Santai, santai. Baru juga kita turun Be. Teman-teman masih sangat bersemangat ini dan semangatnya akan terus ada dan membara. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ayo adik-adik polisi digeser lagi, barikadanya digeser. Katakan kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini kita banyak dihadapkan dengan kemelut, dengan persoalan bangsa yang tentu harus sama-sama kita kawal, kawan-kawan. Karena jika saja hari ini kita diam, tidak melakukan propaganda, aksi massa, apapun itu bentuk perlawanan, di sana sudah banyak massa, warga, masyarakat kita sendiri yang coba dibenturkan dengan kita, kawan-kawan. Kalian rela, kawan-kawan? Tentu tidak. Wartawan, rekam wartawan.
polisi ini coba represif kawan-kawan. Dengan gedung, dengan tanah seluas ini kita hanya dikasih segitu kawan-kawan. Padahal ini dibeli dengan pajak, dengan tanah rakyat kawan-kawan. Apakah kalian akan tinggal diam kawan-kawan? Hanya ada satu kata, apa? Lawan! Pada kelas semua. Maju lagi, Be. Ayo untuk banyak pelan-pelan Be, maju Be, pelan-pelan, sabar. Jangan. Belok kanan B, itu kosong dikasih lewat kayaknya. B dikasih lewat B ini B. Kanan kosong, dikasih lewat itu. Pak, masa seluas ini kita hanya dikasih segitu Pak? Oh. Represif wartawan. Santai kawan, santai. Korlap. Kita tolong bisa Pak masuk. Adik-adik polisi ini coba represif kawan-kawan. Belum apa-apa. Ya represif. B, nyantai B. Diam dulu Be. Papol jangan coba mengintimidasi supir Papol. Santai. Ruang aksi semakin kecil, semakin sempit. Iya. Kita dipersempit kawan-kawan. Ruang bersuara tambah sempit. Kita datang yang Mencerminkan bagaimana demokrasi negeri ini. dipersempit, dikerdilkan. Ayo Be. Kita datang. Santai Pak, santai. Kita baru mulai. Jangan ada represif dong. Baru mulai ini loh. Iya. Masih labil. Tolong tuntaskan kasus. Kawan-kawan, seluruh masyarakat sekalian, pendukung Prabowo di sana, pendukung Jokowi di sana, saksikan sama-sama. Adik-adik polisi ini coba represif, padahal aksi belum dimulai kawan-kawan. Oh. Emang di situ masih ada masa aksi, Red? Gak tahan lama kayaknya Bang. Ya, itu udah kosong kayaknya ya masa aksinya. Gimana? Maju lagi. Mana? Maju Pe. Udah dikasih tembok, dikasih barikade, maunya apa sih? Plat merah dipersilakan lewat kawan-kawan. Kita di sini ditahan di sini, padahal hanya ingin menyampaikan aspirasi. Ruang berpendapat makin sempit, ruang aksi makin sempit, demokrasi makin rusak. Kurang apa lagi negeri ini? Mari kawan-kawan, walaupun hanya diberi sedikit ruang, ini tidak akan pernah menyurutkan kita kawan-kawan. Kita buktikan suara perlawanan dari kita mahasiswa akan terus bergejolak, akan terus bergelombang. Tidak akan pernah takut, walaupun belum apa-apa sudah direpresif. Ya, kita kenal bahwa pemuda adalah agen of change teman-teman, termasuk adik-adik polisi. Tapi ternyata bukan sebagai agen perubahan, tapi malah menjilat para pemerintah. Katakan, kawan-kawan. Tolong boleh. Masyarakat itu mau lihat demonstrasi loh, bukan lihat barikade polisi. Tolonglah. Tugasmu mengayomi, tugasmu mengayomi. Pak polisi, jangan ikut kompetisi. Tugasmu mengayomi, tugasmu mengayomi. Pak polisi, tolong jangan pukul kami. Kita kan takut dipukul. Yang mahasiswi sedikit ke kiri, biar kita bisa saling memukul kali. Ayo yang mahasiswi bisa ke kiri sedikit.
barikadenya terlalu. Tapi kawan-kawan, kita harus sadar, dihadirkan polisi di sini itu sebagai pengalihan. Karena tujuan kita bukan hanya sekedar adik-adik polisi di sini, kawan-kawan. Lebih jauh dari itu. Fokus kawan-kawan terhadap tujuan aksi. Biarkan mereka yang represif, jangan sampai kita malah balik seperti mereka. Apakah kita ingin disamakan dengan mereka, kawan-kawan? Katakan tidak, kawan-kawan. Sudah ditutup tembok tinggi, barikadenya juga nggak kalah tinggi. Masyarakat itu mau kita lihat kita berdemonstrasi loh. Ini ngapain coba? Ayolah adik-adik. Ya, adik-adik polisi pegang barikade, mending gabung di barisan. Kita syukuran, kita sama-sama mendoakan semoga Pak Jokowi ini selama kepemimpinannya dibalas oleh Allah SWT, kawan-kawan. Monggo adik-adik polisi silakan kalau mau bergabung. Iya. Daripada kita dorong-dorongan, kita sama-sama masyarakat loh. Pemuda sebagai agen perubahan, bukan penjilat pemerintahan ya. Betul teman-teman? Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia.